Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Audi Hijriah dari kelas Profesiners dengan nomor NIM P20620520001 dari kelas Profesiners. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang informasi yang saya dapatkan dari pemahaman video yang telah saya tonton tentang pembahasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, selanjutnya dari video yang telah saya saksikan, dapat disimpulkan, meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar dan sebaliknya. Tidak semua bahasa yang benar itu baik. Bahasa yang baik itu diukur oleh derajat komunikatifnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang baik sangat ditentukan oleh konteks sosial dan budaya tempat bahasa itu digunakan. Pada prinsipnya, bahasa Indonesia dikatakan baik jika bahasa Indonesia dapat berfungsi secara efektif untuk menyampaikan pesan, agar pesan tersampaikan penutur perlu menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya, tempatnya berbicara atau menulis. Contohnya, saat kita berbicara dengan teman sebaya, lebih baik jika kita menggunakan bahasa yang akrab. Bahasa akrab ditandai dengan pilihan kata yang tidak formal, sapaan egaliter dengan istilah-istilah yang hidup di komunitas pertemanan itu. Sebaliknya, apabila kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa, bahasa yang baik adalah bahasa yang mencerminkan rasa santun dan hormat. Hal itu ditandai dengan pemilihan kata yang formal, ungkapan yang tak langsung, dan merendahkan diri. Karena bahasa yang baik terikat konteks situasi, baik dan buruknya. Bahasa bersifat relatif. Bahasa Indonesia yang baik di suatu daerah belum tentu baik di daerah lain. Bahasa Indonesia yang baik di suatu kelompok sosial belum tentu baik di kelompok lain. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan, penutur, dan jenis pemakaian bahasa. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah kebahasan formal. Maka ukuran kebenarannya adalah aturan tertulis yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia, tata bentukan istilah bahasa Indonesia. Benar dan salahnya bentuk bahasa diukur menggunakan aturan yang jelas dan tegas. Karena alat ukurannya jelas dan tegas, bahasa yang benar bersifat mutlak universal di semua wilayah yang mengakui keberadaan aturan tersebut. Kriteria benar di Jawa sama dengan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan di daerah lain di Indonesia. Kriteria benar di sekolah sama dengan di kampus, di kampung, dan di tempat-tempat lain. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia mengikuti kaidah yang dibakukan atau dianggap baku, itulah yang merupakan bahasa Indonesia yang benar atau betul. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget. Uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan nggak gampang.
Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan EYD, bahasa baku untuk mengikuti aturan ini. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan, meskipun penggunaan kalimat secara Yang terakhir, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Lalu, manakah yang lebih utama, bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Indonesia yang benar? Ada ahli yang berpendapat bahasa yang baik lebih utama, karena fungsi utama bahasa Indonesia adalah alat komunikasi. Karena itu baik dulu, baru benar. Tetapi saya berpendapat dalam konteks-konteks tersebut, bahasa yang benar harus diutamakan. Contohnya dalam penulisan produk hukum. Dalam penulisan produk hukum, kriteria benar harus diutamakan, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa yang tidak benar dapat menyebabkan perlakuan tidak benar terhadap subjek hukum tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.